Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, Bapak Ibu, ikhwah fillah di mana saja berada. Bertemu kembali kita di Ramadan kali ini ya, dalam aktivitas ibadah. Berpuasa di siang hari, malam kita melakukan ibadah qiyamul lail. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesan yang lebih dari ibadah Ramadan kita. Baik, kali ini kita akan mencoba untuk berbagi informasi tentang beberapa pertanyaan yang masuk mengenai ibadah qiyamul lail di bulan Ramadan. Yaitu ini teman-teman ikhwah fillah, kenapa bisa seperti itu? Karena berkaitan dengan kenikmatan dalam kita melakukan sebuah ibadah. Orang kalau sudah dia mempersiapkan diri ketika akan masuk Ramadan ya, dia sudah tahu langkah apa saja yang akan dia lakukan. Aktivitas apa saja yang harus dia laksanakan atau akan dia laksanakan. Dia sudah tahu konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Maka di saat dia memiliki persiapan itu, dia melaksanakan sholat tarawih yang rokaatnya mungkin banyak, yang durasinya agak lama ya kan. Nah, karena sudah punya persiapan, ada kesadaran, maka ketenangan dan kenikmatan dari penatnya capek yang dia lakukan itu akan dia rasakan. Capek secara lahir tapi nikmat secara batin. Semakin lama dia mengerjakannya, maka akan semakin nikmatlah apa yang dia rasakan tersebut. Jadi ini jawaban singkatnya, faktor kesiapan, faktor memperoleh rasa kenikmatan dalam melakukan aktivitas tersebut. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan sebaik mungkin, baik dari sisi rohani, jasmani, dan hal-hal yang terkait dengan kedua kondisi tersebut. Ada lagi pertanyaan ya, yang mengatakan benar tidak kalau kita sholat tarawih dengan iman, dengan ikhlas akan menyebabkan terhapusnya dosa? Benar sekali ya, karena Nabi SAW mengatakan man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan keimanan, ikhlas, wahtisaban, mengharapkan pahala. Jadi dia hanya bertujuan untuk mendapatkan apa yang Allah berikan kepadanya, maka ikhwah fillah akan menyebabkan diampuni dosa-dosa yang sudah dia lakukan, selama dosa itu bukan dosa besar dan selama dosa itu tidak berkaitan dengan manusia, insan yang lain. Dosa besar mesti dibarengi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kecil, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapuskan keburukan tersebut. Oke, ada lagi pertanyaan tentang apa sebenarnya yang sedang diuji ketika kita merasa lelah dalam ibadah. Kita sedang diuji dari sisi ketundukan batin dan pengelolaan kita terhadap nafsu. Nafsu itu diciptakan Allah untuk cenderung kepada hal-hal yang melanggar aturan Allah. Dan nafsu tidak akan pernah ridha atau mau untuk diarahkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan keridhaan Allah. Jadi kita diuji untuk mengontrol diri kita, jiwa kita, bagaimana mengelola nafsu. Nah, bila kita sudah bisa mengelola nafsu kita tersebut dengan baik dan benar, maka lelahnya kita dalam kondisi apapun, lelah atau tidak akan mempengaruhi kualitas dan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa, ikhwah fillah, adalah salah satu cara untuk mengelola hawa nafsu yang kita miliki tersebut. Ya, mengenai adat tarawih
cepat, ada tarawih lambat. Mana kira-kira yang harus kita ambil? Apakah dengan jumlah rakaat yang banyak lalu kita cepat-cepat, atau jumlah rakaat yang sedikit kita santai, atau rakaat sedikit tapi cepat? Nah, jadi dalam hal ini ya, sesuatu itu akan mendatangkan kenikmatan, akan mendatangkan kefokusan bila dilakukan dengan santai, tidak terburu-buru. Ibadah yang dilakukan dengan santai, peresapan daripada setiap pergerakan itu akan menghasilkan sinergi antara lahir dan batin. Kata Nabi ketika mengibaratkan kekhusyuan itu, orang kalau kata Rasul sudah khusyuk lahirnya, maka batinnya pun akan terdorong untuk mendatang atau untuk dapatnya kekhusyuan. Jadi kalau sudah lahirnya ini anggota tubuh kita tuh tenang, maka mudah-mudahan batin kita juga akan menjadi tenang dan khusyuk. Nah, ini lagi pertanyaan terakhir. Kalau Ramadan sudah berakhir, mana yang kita sesali? Capek tarawih atau tarawih tak dikerjakan? Kita akan menyesali mengapa kita menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan tarawih tersebut. Capeknya melakukan tarawih bernilai keampunan dan pahala di sisi Allah. Maka orang yang mengetahui itu, dia akan menyesal mengapa saya tidak kemarin melakukan ibadah tarawih dengan semaksimal mungkin. Oke, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, inilah kira-kira 5 pertanyaan pada hari ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.